Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi dari wahadal maqam. Ya, sedikit wahadal maqam fil yaqini wa fil haya wal khauf wal intisar wal dhulm wal istiqamah wal wudu' wa jumlatun min al-akhlaq al-mahmudati. Keyakinan pada definisi yang kedua yaitu keyakinan menurut para ulama tasawuf yang unsurnya ada 3 perkara. Sebagaimana bahasa yang sebelumnya itu al-quwwah wal ma'af, kemudian al-kafrah wal kinnah, dan kemudian al-ghilaq wal khafa. Itu adalah makom ini jika manusia ataupun seorang hamba telah memilikinya, maka pasti akan mampu mewariskan. Yang pertama adalah sifat malu. Yang pertama adalah sifat malu. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Shahihul Ibad yang wafat pada tahun 1897 yang lalu, pada tahun 1813, beliau katakan bahwa yang lalu pada tahun 1318 yang mengatakan bahwa malu itu ada 2. Yang pertama ada malu bawaan lahir, namanya al-haya khulqiyah, yaitu malu bawaan lahir itu meskipun orang tidak punya keyakinan, tidak punya agama, tapi dia punya sifat malu. Contoh orang pasar atau celana, orang pasar atau baju. Kalau ke pasar maksudnya adalah kalau bicara baju, artinya itu adalah bawaan karena dari naluri atau fitrah. Tapi yang dimaksud dengan ayat di sini adalah yaitu malu yang kedua, namanya al-haya syu'batun minal iman. Kemudian kita baca dalam kitab Al Hadis bahwa iman itu memiliki 77 cabang. Salah satunya adalah yaitu al-haya. Itu yang paling syu'batun min syu'abil iman. Ya. Yang paling rendah kutiatin adzan berkait membuat sesuatu yang membahayakan di tengah jalan, itu termasuk, ya kan? Ataupun yaitu memberikan sedekah walau syirki tamratin, memberikan harus biji korban. Salah satunya adalah ayat syu'batun minal iman. Jadi yang dimaksud di sini adalah malu yang dilakukan pada perbuatan iman manusia, seperti malu melakukan maksiat kepada Allah walau ada fil mukhtafa, kalau tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengintip, ya kan? Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Kalau didefinisikan adalah malu yang muncul dari iman sehingga terasa pada permukaan kenyataan akhlaknya ataupun terbuka pada karakter maksudnya. Gak ada yang tahu tapi dia malu sholat, itu namanya adalah malu yang dimaksud di sini. Namanya adalah al-haya syu'batun min syu'abil iman. Kemudian keyakinan yang kedua itu keyakinan dari para ulama tasawuf akan melakukan sifat khauf. Khauf, keselamatan manusia itu juga adalah khauf. Orang yang kita bahas dalam kitab ini wal intisar, sering gelisah. Gelisahnya itu karena dosa. Artinya dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, betul tidak merasakan ketakaburan, merasa hina, takut maksudnya betapa rendahnya amal ibadah yang telah dipersembahkan kepada Allah, dan takutnya itu ada yang diterima, amal kecil dan diterima itu. Wal istiqamah wal wudu' itu sempurna, wa jumlatun min al-akhlaq mahmudah, dan sifat malu ini akan melahirkan kesimpulan dari sifat-sifat yang terpuji. Makanya kalau kita bahas tentang elemen daripada ilmu tasawuf itu cuma ada 3. Yang pertama adalah pembersihan hati, namanya tahandi. Setelah bersih kita masukkan sifat terpuji, namanya adalah tahandi. Maka kalau sudah tahandi dan tahandi, maka ada tajani, gitu ya. Tahandi itu menghindar dari al-akhlaqul madhumah. Tahandi itu memasukkan as-sifatul mahmudah. Kalau sudah tahandi dan tahandi, maka sama dengan hasilnya adalah tajani. Maka tajani
dan akhlakul mahmudah yang dilahirkan daripada keyakinan definisi yang kedua. Setelah mampu melakukan akhlakul mahmudah, maka itu juga akan melahirkan ketaatan yang sangat tinggi. Ketaatan yang sangat tinggi. Atau ketaatan yang sangat tinggi itu sama-sama taat, tapi nilai taatnya beda. Kan nggak enak kamu dengan ini. Udah jelas ya? Jelas jauh. Apa ngamak kayak apa? Nggak usah. Nah itu akan melahirkan yaitu taat rafi'ah, yaitu dari ketaatan yang sangat tinggi. Jadi dari mana? Jika ada pertanyaan, dari mana munculnya ketaatan itu? Jawabannya minal akhlaqil mahmudah. Dari manakah munculnya akhlakul mahmudah? Dari definisi keyakinan yang kedua yang menurut ulama tasawuf. Jadi bukan keyakinan yang pertama, karena keyakinan yang pertama itu adalah asyak, ya kan? Bahasanya tentang syak, tentang waham, ya kan, tentang dhon. Dan keyakinan yang kedua indal fuqaha mutasawwifah. Oleh para ulama tasawuf adalah yaitu ada 3 perkara, tentang kafrah wal kindah, tentang khafa dan jalak, kemudian tentang satu lagi al-qurb wal dhaf, ya. Nah, definisi yang kedua ini akan melahirkan akhlakul mahmudah. Akhlakul mahmudah kemudian akan melahirkan yang dinamakan dengan sifat taat ataupun berbagai macam ketaatan yang sangat tinggi lainnya. Falyakin fi kulli babin min hadhihi al-abwab mithlu asy-syajarah. Maka yakin itu dalam segala pintu-pintu ibadah itu dia perumpamaannya adalah bagaikan dahan yang sangat besar. Wa hadhihi al-akhlaq bil qalbi mithlu al-asl al-mutafarri'ah bid'ah. Sementara akhlak yang muncul dari hati yang dilahirkan keyakinan itu seumpama aghson, ranting al-mutafarri'ah minha yang muncul daripada syajarah yang tadi. Maka yakinnya bagaikan syajarah, akhlaknya itu bagaikan aghson. Maka tidak mungkin ada aghson kalau tidak ada syajarah. Tidak mungkin ada akhlakul mahmudah kalau keyakinannya itu di bawah nilainya. Maka semakin tinggi keyakinan, semakin tinggilah aghson al-mahmudah. Ya, makanya ada ungkapan ataupun ada hadits mengatakan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Kalau imannya itu ziyadah, maka pasti aghsonnya juga akan ziyadah, mutafarri'ahnya akan semakin mantap, gitu kan. Tapi ketika keyakinannya melemah, maka cabang ketaatan juga akan melemah. Salatnya malas-malasan atau mungkin salat tapi unsur dia melaksanakan ibadah salat adalah karena sebuah kewajiban, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia baca al-waqiah karena ingin kaya, gitu kan. Baca al-waqiah karena pengen masuk surga, bukan karena lillahi Subhanahu wa taala. Itu semuanya bagus sebenarnya. Bagus. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ikhlas ini aktivitas. Bukan mutafar itu bercabang. Yang bercabang, menyebar. Jadi asal al-mutafarri'ah minha. Oh, jadi satu arti yaitu ranting, ya kan, mutafarri'ah yang bercabang dari syajarah, yakni min syajarah. Nah, ya kan? Nah, akhlak al-mahmudah yang muncul dari hati itu adalah asal al-mutafarri'ah min syajarah. Sementara al-yakinu kasyajarah. Maka istilahnya al-yakinu syajaratun wa akhlakun, ya kan, asalun mutafarri'ah min syajarah. Itu kaidahnya. Bahwa yakin itu adalah pohon kayunya, ya kan. Kemudian adapun akhlakul mahmudah yang melahirkan at-ta'atu rafi'ah itu muncul daripada min syajarah. Namanya adalah aghson al-mutafarri'ah min syajarah namanya. Jadi tidak mungkin ada yaitu ketaatan yang rafi'ah kecuali muncul dari akhlakul mahmudah. Tidak mungkin ada akhlakul mahmudah kecuali muncul daripada syajarah keyakinan, ya kan? Maka syajarah keyakinan adalah akar dan batangnya, kemudian rantingnya atau cabangnya adalah namanya adalah akhlakul mahmudah. Akhlakul mahmudah akan melahirkan ketaatan yang rafi'ah. Maka syajarah aghson al-mutafarri'ah, ya kan, ta'atul rafi'ah, itu maksudnya. Jadi ta'atul rafi'ah itu adalah buahnya, betul kan? Buahnya, betul ya? Paham ya? Jelas ya? Oke, itu perumpamaannya atau itu bahasa teknologinya oleh Imam Ghazali supaya lebih bisa kita pahami maksudnya. Berarti muncul al-yazid al-imanu yazid wa yanqus. Kenapa ketika melakukan amal ibadah itu semangatnya luar biasa, gitu kan? Pengen nangis, padahal nggak ada yang bikin kita nangis, terbayang dosa, ingat orang tua, pengen memperbaiki diri, muhasabah. Itu karena syajarahnya itu lagi mantap tuh, ya kan? Syajarahnya lagi mantap. Karena syajarahnya lagi mantap, maka muncul nilai hati yang ma'rifat. Saya sering menyampaikan bahwa ilmu yang paling tinggi dalam hidup adalah ilmu ma'rifat. Kenapa? Ilmu tahu diri. Dan makanya man arafa nafsa faqad arafa rabbah, kata Imam Fakhrul Ar-Razi. Man arafa nafsa, siapa yang mengenal dirinya bahwa dia itu bukan siapa-siapa, dia bukan apa-apa, dia banyak dosa, dia banyak salah, baiknya enggak ada, maksiatnya banyak. Arafa rabbahu, dia pasti akan mengenal Tuhan. Maka enggak ada penyakit
pesan dari kecuali lupa diri. Mana? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, dia sudah melampaui batas, kata Allah kepada Musa dan Fir'aun. Apa tuh kejahatannya Fir'aun? Lupa diri, betul gak? Maka kalau orang tahu diri, aman. Namanya ilmu ma'rifat. Tapi mungkin gak kita tahu diri tanpa ada sebab? Gak bisa. Maka dari mana sebabnya supaya kita bisa tahu diri? Dari syariat dan thariqat yang kemudian lahirlah namanya ilmu tauhid ma'rifat namanya. Syariat itu apa? Al-ahkam, hukum. Thariqat apa? Cara hukumnya. Betul gak? Itu kita baca dalam kitab hukum ya kan? Cara dalam melaksanakannya, ya kan? Caranya tuh namanya thariqat, ya kan? Kemudian hakikat itu maksudnya apa? Ikhlasnya. Maka kalau sudah hukumnya kita tahu, caranya kita amalin sebagaimana ilmu syariat, khudu'an li manasikakum, hakikatnya sudah lillahi ta'ala, maka pasti muncul arafa nafsa faqad arafa rabbah. Ada yang ditarik sadarnya, Allah tarik kesadaran dia sehingga seorang orang gila, namanya majazubun. Jadi jazaballahu sadrahu, Allah cabut sadarnya dia sehingga dia seakan gila di hadapan manusia, tapi dia seorang kekasih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang begini biasanya ma'rufun fis sama'i wa mukhtafan fid dunya. Dia terkenal di langit tapi enggak dikenal di dunia. Ada yang banyak begitu, Ustaz. Nah, ini makom-makom para ulama-ulama atau makom para ulama-ulama itu. Para alat abdal, para rijalul ghaib, ya kan? Rijalul ghaib, para orang yang tersembunyi dan hanya Allah yang mengenal mereka. Jadi dari mana munculnya maksudnya keyakinan? Apa itu keyakinan syajarah? Maka jika yakinnya itu mantap, syajarahnya mantap, maka akan melahirkan al-halakul mahmudah fil qalbi, ya kan? Tawadu, kemudian jawab, asma, ya sifat-sifat terpuji, dan kemudian mutafarri'ahnya juga makin oke, ya kan? Mana mutafarri'ahnya? Maka mutafarri'ah itu akhlakul mahmudah akan melahirkan namanya at-ta'atul rafi'ah, kata Imam Al-Ghazali. Wa hadhil a'mal wat-ta'atu as-sadiratu min al-akhlaqi kathimani wa kal anwari al-mutafarri'ah min al-awsat. Maka ini amal-amal yang kita lakukan, ketaatan itu dari mana munculnya? As-sadirah min al-akhlaq. Dia lahir, muncul, sumbernya adalah akhlak al-mahmudah yang dilahirkan dari keyakinan yang mantap, betul nggak? Ya kan? Maka itu perumpamaannya amal dan taat itu kathimah, bagaikan buah, wakal anwar, seperti seberkas cahaya, al-mutafarri'ah minal awsar, yang muncul daripada cabang yang tadi dilahirkan keyakinan atau yang muncul dari akhlakul mahmudah. Betul? Karena kan keyakinan itu syajarah, akhlakul mahmudah itu adalah yaitu awsal al-mutafarri'ah minal syajarah, kemudian thimarnya adalah al-a'mal wa ta'at. Maka tidak mungkin ada amal dan ta'at kalau tidak ada akson, tidak mungkin ada akson kalau tidak ada syajarahnya. Maka berarti lahirkan keyakinan lebih dahulu, kemudian akan muncul akhlakul mahmudah. Akhlakul mahmudah akan melahirkan ketaatan. Maka itulah proses manusia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal yakin huwal asal. Maka yakin itu asal, ya kan? Wal asas, fondasi. Walahu majar wa abwabu, dia punya aliran, ya kan? Majar, dia punya perjalanan, dia punya cabang. Wa abwab, punya pintu-pintu. Wa aktsar mimma adatnahu, banyak betul kalau kita hitung semua. Enggak mungkin ya kita hitung di sini semua, kata Imam Ghazali. Wa sayati dzalika, nanti akan muncul penjelasannya fi rubu'il munjiyat, di episode yang akan datang ada namanya rubu'ul munjiyat di kitab ini. Ada rubu'ul munjiyat, seperempat bahasan dari hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari kejahatan makhluk atau dari kejahatan syaitan maksudnya. Namanya rubu'ul munjiyat. Insyaallah taala itu pun kalau Ustaz Mansur mau datang ngaji. Nah, itu kan dia tahu insyaallah kan. Itu pun kalau Ustaz Mansur mau datang ngaji enggak berhenti. Atau kalau Ustaz Abi Hasan enggak bolong-bolong, ada tulisannya. Ya insyaallah itu pun kalau Ustaz Abi Hasan datang kan. Wa hadzal qadar kafin fi ma'na bulan. Saya pikir cukuplah penjelasan saya untuk kalian pahami sekarang ini, kata Imam Ghazali. Ya mudah-mudahan kita yang tadi disebut rajin ngaji ya. Yang tadi disebut itu rajin ngaji ya, disebut betul. Bisa karena rajin ngaji, bisa terima karena saya kasih lupa. Bisa karena udah jangan dibahas, udah. Nggak usah. Yang Mesti disebut. bersyukur. jadi bisa difahami bawahnya redaksinya ya. Bahwa al-yakin asy-syajarah, al-akhlaqul mahmudah, al-asal mutafarri'ah, al-a'mal wa ta'atu, al-thimar al-mutafarri'ah minha. Gitu ya, itu kaidahnya. Jadi nggak mungkin ada ibadah yang luar biasa kecuali muncul dari akhlak yang mulia. Nggak bakal muncul akhlak yang mulia kecuali muncul dari sebuah keyakinan yang mantap kepada Allah Ta'ala.
iman itu nggak yang dimaksud dengan yakin, ya kan? Yakin itu adalah iman. Nah itu makanya tuntutan pertama mesti iman. Nggak bisa lagi nggak perintahkan sholat Ustaz. Kenapa? Sholat itu masih cabang ketiga, ya kan? Sholat itu nanti salatnya akhlakul mahmudah. Akhlakul mahmudah salatnya nyambung kepada iman. Jadi iman dulu nih, belum langsung sholat, masih ada di tengah-tengah wasilahnya. Mana al akhlakul mahmudah. Makanya banyak orang Islam tapi nggak sholat. Kenapa? Akhlakul mahmudahnya nggak ada. Jadi nggak ada konektivitasnya, nggak ada wifi-nya, nggak ada kuotanya. Jadi kuota itu, ya kan? Yaitu al akhlakul mahmudah. Satelitnya namanya adalah iman atau yakin, ya kan? Kemudian kita bisa nelpon, WA, nonton YouTube, itu as-thimar wal anwar al-mutafarri'ah min akhlaqil mahmudah, akhlaqul mahmudah al-mutafarri'ah, ya kan? Minal yakin. Nah itu. Begitu syarat perjalanannya. Tapi makna mati bisa ya? Yep. Maknanya mati ya? Bisa. Ada bisa ditafsirkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai menuju keyakinan. Yani al-maut. Emang yang yakin. Jadi tafsirnya dulu kan. Sebuah kepastian juga bisa. Sebuah kepastian juga bisa. Itu tergantung korina. Wa minha, yakni wa minha itu dari mana? Min alamati ulama'il akhirah. Dicatat ya. Wa minha, dan dari pertanda ulama akhirat. Saya ikuti syarahnya Ihya Ulumuddin ya. Nah, ini kitabnya ya. Kita hafal dulu lagi. Jadi supaya tahu marja atau minha dari mana? Min alamati ulama'il akhirah. Pertanda ulama akhirat itu yang selanjutnya kata Imam Ghazali, hazinan, dia suka gelisah. Ada satu ungkapan mengatakan Kiai, namanya kalau dalam kajian itu qaulun ma'thur. Pepatah. Idza lam yakun fil qalbi uznun fa huwa harb. Orang yang tidak punya gelisah maka dia akan berantakan. Kama idza lam yakun fil baiti sakinun maka khuriba atau harb. Seumpama rumah yang tidak di tempat tinggali, lambat laun akan rusak. Dia tadi rumah kontrakan sebulan 2 bulan masih oke 3 bulan itu rusak sendiri. Karena tidak ada yang sakit, tidak ada yang gelisah. Maka hati kalau tanpa gelisah, itu batin itu akan berantakan, batin itu akan rusak. Jadi gelisah itu yang akan membangun hati supaya tetap menjaga gitu. Rumah kalau nggak kotor nggak bakal bersih. Dan kalau bersih saja dia akan kotor sendiri. Karena hidup ini adil. Ya kan? Hidup ini adil. Antum kalau nggak pernah sakit, ya kan? Itu artinya banyak penyakit. Betul. Kenapa? Karena tidak ada, ya kan, satelit yang menunjukkan pada tubuh kita bahwa ini yang mesti dijaga, ini mesti dijaga, mesti dijaga, mesti dijaga. Dan itu sunnatullah. Maka justru kita sakit itu untuk menunjukkan perubahan yang ada pada fisik kita. Makanya kata Nabi, ya kan, bahwa usia itu gak bakal bohong, Ustaz. 40 tahun itu the life is beginning from the 40. Pasti sudah mulai turun, nggak bisa lagi naik dah. Nggak bisa naik Ustaz. Jadi itulah yang wal as innal insana kalau nggak paham tentang masa itu maka mereka akan rugi. Kalau nggak paham kan wal as, ya kan? Demi waktu asam. Kenapa di waktu asam? Asbabun nuzulnya kata Ibnu Katsir, dulu orang-orang di Mekah itu setiap kali asam mereka nongkrong. Akhirnya kelewat waktu. Maka hasil ayat wal as diartikan demi masa. Soalnya kan demi waktu asam, ya kan? Demi masa. Innal insana lafi khusr, nggak nyadar rugi. Terus yang nyadar siapa? Alladzina amanu wa amilus sholihat. Enggak bisa dipisah. Imannya punya amal soleh. Ya kan, enggak cukup iman doang. Bisa enggak itu muncul dua-duanya? Enggak bisa, kecuali wa tawasaw bil haq, saling mengingatkan. Maka penyakit itu salah satu yang mengingatkan kita bahwa tubuh mesti dijaga, dan biasanya kalau penyakit datang maka akan lahir penyakit yang lain. Karena antum kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu, itu kan? Nah, jadi mesti hazin. Jadi idza lam yakun fil qalbi azid fa huwa kharbun. Ketika hati enggak pernah gelisah, maka hati itu akan berantakan, hati itu akan hancur. Justru gelisah itu yang membangun kita supaya tetap tidak hancur hati kita, gitu kan? Tidak bermasalah. Jadi penting kadang-kadang kita gelisah, karena gelisah itu akan membangun menuju hati yang lebih baik atau kondisi yang lebih baik. Gitu. Nah, jadi salah satu tanda ulama akhirat itu kata Imam Ghazali adalah hazin. Kemudian kedua munkasirah. Dia mesti mungkasir. Apa itu? Mungkasir itu galau, ya kan? Pecah kalau asal maknanya kan retak ya. Retak itu biasanya alamat akan pecah, namanya ingkisan. Ya kan? Namanya ingkisan. Karena al-ingkisan min alamatil huzn.
alamat Anda punya gelisah. Itu mesti ada. Kemudian mutarriqah. Apa itu? Ya. Bahasa enaknya jadi istilahnya apa? Apa tuh? Bahasa enaknya didengar di Bingkisan. Iya. Galau. galau. Oh, Bisa. Kan ada dalam hadis Qudsi, ana ilmun kasratu qulubihim. Saya duduknya dengan hambaku yang sedang galau. risau dan galau. Ya. Hazinan itu risau. Kalau bahasa Sundanya Ya, kalau Resah dan gelisah gitu. boleh. Ah, Itu kurang dikit. Bentar, kurang dikit. Resah dan gelisah. Siapa yang nyanyi? jangan Biasa. Kemudian mutarriqah. Apa itu mutarriqah? Ja'ilan ra'sahu wa nadhruhu ila al-ardi. Kepalanya nunduk, mata ke bawah. Mutarriq. Ya kan? Ingat enggak? Salat dalam keadaan berdiri tegaknya sunnah hukumnya kepala mutarriq. Allah Akbar. Jadi gini, bukan begini kan? Allah Akbar. Bukan begini. Sunnah. Tapi ruku makruh hukumnya mutarriq, janganlah. Kalau ruku makruh, dia mesti gini. Lagi sujud ya. Kalau sujud mesti usah sujud daun alam kita maksud. Waalaikumsalam. Silakan. Abi. Ada memang guru di antara kita Sini, Bi. ruku masih nunduk ya, kepalanya masih terlalu ke bawah, Ya itu maksud. pandangannya juga sama ke bawah, Betul. bukan ini. Bukan begini ya. Iya. Makruh. Berdiri mesti mutarriqan, ruku enggak boleh mutarriq. Kalau dia berdirinya mutarriq makruh. Kalau dia sujudnya mutarriq, ya kan? Maka makruh. Ya kan? Jadi kalau berdiri mesti mutarriq. Kalau ruku enggak boleh mutarriq. Gitu ya. Maka ruku itu enggak boleh gini, mesti gini, Ustaz. Karena mesti jaga kepala. Kan kalau dalam kitab Bidatul Nida kal khatfah, seperti papan yang datar, gitu kan? Jangan sampai kepalanya di bawah gini. Jadi dia mesti lurus, dia ngangkat lehernya gitu. Tapi kalau dalam keadaan al-qiyam, ya kan, berdiri, maka nggak boleh mutarriq. Ya maaf, tapi mesti mutarriq, mesti mutarriq. Ya, rukunya nggak boleh. Nah, salah satu sifatnya orang yang alimul akhlak itu kata Imam Al-Ghazali mutarriqan. Apa itu? Ja'idan ra'sahu, ya kan? Ja'idan ra'sahu wa nadhruhu ila al-ardi. Dia tundukkan kepalanya, matanya memandang ke bumi. Itu sifatnya para ulama-ulama akhirat. Somitan. Apa ini? Cicing. Iya. Hah? Iya. Bedanya dengan sukut? Cukup mau ngomong. Hah? Cukup omongan diam kan. Diam. Kalau somit, Diam. Diam. Diam gerakan. Diam gerakan. dia diam. Bukan. Yang paling jelas faliyakul khairan aw liyasmut. Dia akan diam ketika tidak bisa berkomentar yang baik. Itu namanya somit. Kalau sukut, diam dari segala apapun. Oh. Ya kan, pokoknya contoh biasa lagi ini, lagi makan tuh makan bunyi itu, apa tuh yang makan? Hah? Bani. Nah, saya dengar contohnya kan, diam sebenarnya baik, itu nanti uskut. Nah, jadi aulia seperti itu pilihan deh. Ketika tidak bisa ngomong yang benar, maka dia akan diam. Ya kan? Kalau tidak bisa melakukan yang baik, ya minimal jangan memperkeruh masalah, gitu kan? Kalau tidak bisa memberikan komentar yang baik, gitu kan? Ada yang mau hujat Habib, atau jangan ikut-ikutan, bisa diam aja. Nggak perlu ada ikut-ikutan, ikut menghujat, gitu kan? Illam yakun khair, falyasmut. Kalau bisa komentar yang baik, diam udah. Dengan keweatan Iya kan? Ini begitu ngomong ketahuan dia bodoh yang ngomong, kan lucu kan? Nah itu makanya mas. Nah ulama akhirnya somit. Apa itu somit? Ada saatnya dia diam, ada saatnya dia bicara. Ketika dia bicara, maka pasti kebaikan yang disampaikan. Ketika dia diam, kan dia berpikir diam dia lebih baik daripada bicaranya. Itu namanya somit. Itu nama akhirat perlu pertimbangan gitu. Yadhar athara atau boleh yudhhir athara al-khasyah ala hay'atihi wa kiswatihi wa siratihi wa harakatihi wa sukutihi wa nutqihi wa sukuti ila yanzur ila inadhir illa wa kana nadhru mudhakkara billahi ta'ala. Sifat selanjutnya adalah yang dia tampakkan khasyah, rasa takut, ala hayatihi dalam segala keadaan, wa kiswatihi pakaian dia juga ditunjukkan bahwa dia bukan orang yang gagah-gagahan, wa siratihi perjalanan hidupnya juga demikian dia jaga, harakati geraknya juga. Karena kata Imam Az-Zabidi,
Pensyarah kitab ini, kitab Salatul Muttaqin ini Amaluddin. Ketika Anda berdiri maka muncul sifat ujub. Kan berdiri ini. Maka antum duduk kata dia. Kalau duduk juga antum masih ujub, baring. Terus kemudian ujub lagi, duduk lagi. Itu aja kerjaan antum, nanti ujubnya hilang. Terakhir kalau nggak bisa guling-guling tangan di atas tanah. Berarti kan harokat itu aja bisa melahirkan dosa. Sukuti diam bisa melahirkan dosa. Wanutkihi bicaranya juga dijaga. Wasukuti la yanzuru ilaihi nadhir. Diamnya dia bukan karena memperhatikan orang yang bicara. Itu kan? Kan ada orang diam karena ngeliat orang yang ngomong terus ngukur gitu loh maksudnya. Oh segitu doang gitu loh kan. Dia diamnya bukan karena itu. Jadi kalau dia diam adalah untuk mengukur atau untuk menjejak lautan keilmuan orang. Laisa min ulama'i min alamati ulama'il akhirah. Itu bukan pertanda ulama akhirat. Jadi dia diam itu ya karena diam. Bukan diam karena memperhatikan oh segitu doang, anggap remeh tuh ya kan. Dia sih diam. Tapi dalam hati dia itu segitu doang. Itu ya enggak betul. Itu enggak masuk nih, ya kan? Maka apa diamnya dia? Illa wa kana amruhu mudzakkiran ta'ala. Andai pun dia melihat adalah semata karena berzikir atau mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat suratuhu dalilan ala amali. Luarnya bukti dari dalamnya. Jadi nggak beda. Ya kan? Wa kanat suratuhu, ya kan? Ilustrasi yang terlihat oleh mata secara kasat mata kan biasa kan apa yang Anda pandang bukanlah hakikat yang sebenarnya. Tapi beda dengan ulama akhirat. Yang kita pandang itulah hakikat dia. Apa maksudnya? Tidak beda luar dan dalam. Sinkron keduanya. Ini ulama akhirat. Maka ada istilah kiai di garis bawah ya. Fal jawadu ainuhu fararuhu. Nah, itu kok enak itu. Di garis bawah. Fal jawadu ainuhu fararuhu. Apa itu al jawad? Ya kan? Dalam syarahnya fal jawadu ainuhu fararuhu marotuhu muru'atuhu. Nah, kalau pakai mim pakai muru'atuhu. Muru'atuhu. Mata itu sebuah gambaran dari harga diri. Mata itu gambaran harga diri. Kalau di sini fararuhu. Ya. Ustaz, Yang benar fararuhu ya. insya Allah dua-duanya benar. Karena fararuhu itu artinya sifatuhu wa sakhsiyatuhu. Kepribadian. Mata itu kepribadian. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, okay, ihfaz arba'an idza kunta fi arba'in. Jaga 4 ketika Anda berada pada 4 tempat. Ya kan? Mana? Ya kan? Yaitu ihfazil qalba idza kunta fi shalah. Jaga hati kalau salat. Wahfazil 'ain idza kunta fi buyutin nas. Jaga mata ketika di rumah orang. Ya kan? Wahfazul kalam idza tawajjahtum bin nas. Jaga omongan ketika kumpul-kumpul. Wahfazil batan idza kunta fil ma'idah. Atau wahfazil ma'idah idza kunta fil ma'idah. Jaga perut ketika Anda di meja makan. Ahmad bin Hanbal. Masuk kurus, keluar gendut. Bahaya deh. Masuknya jalan baik-baik, keluarnya itu udah diguling-guling. Belum bisa jalan dia Ustaz. Semua dihajar. Pas lihat amplop 10.000. Makan 3 kali, begitu nyampe disambut sama somai, ya kan? Nanti makan siang bakso juga semua pulang, makan lagi bawa bungkusan lagi, bawa jomek. Kayak ini yang masalahnya kan? 10.000. Terus salamnya 10.000. Rasman apa semua diambil? Mau diambil, kan? Nunggu jomet duduk, dia rumahnya nunggu jomet, belum dikasih nggak pulang. Jadi kalau diartikan gini, fal jawadu ainuhu fararu atau buru'atuhu, bahwa kuda yang tangkas terlihat dari pandangan matanya. Makanya bahasanya indah. Ini istilah. Kuda yang tangkas itu cukup dengan melihat mata, nggak usah coba lagi kuda. Jadi kalau pengen melihat kuda yang bagus, lihat matanya. Matanya kalau tajam, ya kan, cepatnya larinya gesit. Tapi kalau kudanya khusyuk, duduk nih, kayak kuda ahli tasawuf, itu nggak bagus. Ya kan, nggak bagus. Makanya ulama-ulama syarahnya ini yaitu al-jawad tushiru ilal hasad al-asil, ya kan, syariatul jardi, bahwa jawad itu adalah satu sifat yang disifatkan kepada kuda yang gesit darinya, ya kan, syariatul jardi.
Kemudian ainuhu, jadi an-nadhru ila ainil hisan, melihat matanya itu, ya kan? Kenapa? Karena biasa di annal qaidah, karena qaidah berkata al-ainu taqumu maqamal fahsi. Mata itu menunjukkan sebuah kejantanan. Al-ainu taqumu maqamal fahsi. Lihat Habibie Ustaz, mata itu tajam tuh Ustaz. Mana mau dia matanya? Jadi orang cerdas itu matanya mau diam. Pasti melihat kemana-mana gitu. Thomas Alva Edison, penemu listrik, itu gurunya itu resah, gelisah melihat dia. Kenapa? Di dinding belajar itu ada gambar-gambar. Jadi ngasih ke bapaknya itu kalau berangkat itu nggak pernah memperhatikan di guru gitu loh. Matanya ini ya, akhirnya apa yang dilakukan? Penemu listrik. Thomas Alva Edison. Kita bicara sedikit mereka lah ya, kita ambil hikmahnya aja. Jadi itu bawaan gitu kan. Nah untuk melihat kehebatan kuda, ya kan, cukup dengan mata. Karena an-nadhru taqumu maqamal fas. Mata itu lambang sebuah kejantanan. Mata lambang kejantanan, ya kan? Jadi melihat mata kuda, ketahuan tuh bahwa itu kuda gesit. Tapi yang nggak lihat yang paham, iya dong. Gak Ya ada kan? lagi yang namanya kuda yang mana gak ada Nah, lagi. kuda yang mana? Bisa. Kuda yang putih, kuda yang Kuda putih aja. Dan mata nggak bakal bohong Ustaz. Ya kan? Penyakit gula itu terdeteksi mata jelas kayak gitu. Ya kan? Nah itu. Jadi itu juga semua Ustaz. Wa ulamaul akhirah yu'rafuna. Ada dibaca yang itu lah ya. Yu'rafuna bisimahum fis sakinah wa dhillah wa tawadhu. Ulama-ulama akhlak itu mereka dikenal simahum bin athri sujud, ya kan? Itu yang ada dalam Quran. Simahum apa asyidda 'alal kuffar rahmatu bainahum tarahum ruk'an sujadan simahum bin athri sujud, ya kan? Simbol mereka, sifat mereka apa? Fis sakinah, ya kan? Mereka tetap tenang menghadapi segala keadaan. Sakinah. Kemudian wadzullah atau wadzillah, gak pernah merasa hebat dia. Tawadhu, rendah hati. Sehingga ada satu istilah mengatakan ini lihat waqad kila dikatakan ma'al basallahu abdan. Allah tidaklah pernah menurunkan pakaian kepada seorang hamba yang paling indah. Dari mana paling indah? Lubsatan ahsan min khusyu'in fi sakinah. Allah tidaklah pernah memakaikan jubah terindah kepada seorang hamba kecuali jubah terindah itu adalah khusyuk fi sakinah, tetap tenang menghadapi segala keadaan, gak gegabah, gak kaku, ya kan? Banjir orang nangis dia tenang-tenang aja. Bukan tenang-tenang bawaan lahir nih, ya kan? Ada yang tenang bawaan lahir, utang jatuh tempo besok, loh belum siap nih, belum siap buat bayar, tenang aja sih. Nah jangan begitu, bukan itu maksudnya, ya kan? Jadi orang pintar sama orang tak pintar itu cuma dua. Orang pintar pasti akan bertanya dalam hati sebelum berangkat, nanti gimana. Nah orang yang gak pintar gimana nanti, ya udah depan lagi. Nah itu tuh. Jadi belajar itu. Tanggul, lebih baik menghadapi tanggul Dari mana? menghadapi tangga. Nah, lebih baik menghadapi tanggul daripada menghadapi tangga. Betul. Kalau dalam kaidah, ganti belajar saya bawa Kaidah bukan nih, kaidah bukan. kaidah itu adalah sebuah nadhair. Darul mafasid muqaddam ala darul masalih. Atau takdimul aham bil aham. Atau ar-rukhas la tulatu bil ma'asi wa la tunasu syar'iyya masuk. Itu kan siap pacul aja gitu ya. Oh gitu. Ini kan dia jangan orang aja. Ma'al basallahu 'abdan lubsatan ahsan min khusyu'in fi sakinah. Apa tuh? Ya kan? Fahiya lubsatul anbiya. Itulah pakaiannya para nabi-nabi. Wasimas salihin, sifat indahnya para orang saleh. Wasiddiqin, orang-orang yang siddiq. Wal ulama, dan kemudian para ulama-ulama. Sebaliknya, wa amma tahaffuf fil kalam. Adapun orang yang tahafud, apa itu? Kerancuan dalam berbicara. Ya kan? Tahafud itu rancu. Wa tasyadduk. Tasyadduk itu apa tasyadduk? Ya kan? Banyak ngoceh, banyak ngomong. Ya kata Gus Dur,
Orang Amerika itu banyak bicara banyak bekerja. Orang Cina sedikit bicara banyak bekerja. Orang India banyak bicara sedikit bekerja, ya kan? Nah orang orang Afrika, ya kan? Orang Afrika itu banyak ngomong tapi nggak kerja. Orang Indonesia beda yang diomongin, beda pula yang dikerjakan. Lain sore lain pagi. Tasyadduq, banyak ngoceh nggak jelas. Yang dalam hadis kita bahas pernah di Qur'atul Uyun, ingat? Perempuan yang tak bagus nikah itu al-mutasyaddiqat, ya kan? Yaitu yang banyak ngoceh di Qur'atul Uyun. Itu udah tamat itu. Tamat dah. Udah tamat. Wal istighraq fi dhahak, suka ketawa ketiwi nggak jelas. Wal hiddah fil harakat wal nutuq, hiddah di mana ujlah, suka bersegera untuk bergerak dan bicara tanpa difikirkan apa efeknya. Gegabah, namanya hiddah. Gegabah dalam melangkah dan berbicara. Fakullu dzalika min atharil batar, ya kan? Itu muncul dari batar. Apa itu batar, Kiai? Ya kan? Batar itu adalah kalau definisinya, batar maksudnya su'i ihtimalin nikmat wa qillatul qiyam bi akiha. Apa itu? Kelemahan dalam memakai nikmat Allah. Apa istilahnya, Mas? Tidak pedulikan hak, korupsi. Apa itu? Hah? Khianat, ada bahasanya khianat. Jadi batar ini anggap enteng gitu maksudnya. Meremehkan. Itu bunyinya seperti batar. Kalau itu maksudnya takabur, Ki. Takabur itu kan batrul haq wa untunas. Jadi dia ini kalau definisinya di sini, Ki, min su'i ihtimalin nikmat wa qillatil qiyam bihaqqiha. Menyepelekan. Menyepelekan lah. Nanti sampai kita cari bahasa yang pas. Menyepelekan. Jangan pakai dho, di sini pakai dho enggak? To kan? To. Karena kalau pakai to, apa artinya? Bazor. Apa artinya? Di Fathul Mu'in. Bazor. Kayak Jazuli apa? Bazor. Kalau bator menyepelekan. Kalau bazor, tahu? Maaf, kelentit. Kelentit. Iya, itu bazor itu juga jauh ya. Makanya jangan sampai to, bahaya. Beda titik. Ya itu beda titik dong, Ustaz. Nah sama dengan Ar-Rahim, penyayang. Ar-Rahim, lunak. Tarhim kan di Alfiah kan ada kan tarhim. Mudanya yang melunak, ya kan? Ludbah gitu kan? Tarhim. Nah itu bator, jangan bazor. Kalau bator bahaya. Dia beda titik ya, beda titik ya. Kok bisa beda titik? Karena itu juga setitik. Kan? Betul. Wal aman, merasa aman tanpa alasan. Akhirnya dia itu adalah terjadi tahafut, ya kan? Ghaflah, kelalaian. Dari mana? An azimi iqabillah ta'ala, betapa dahsyatnya siksa Allah, dia melarikan itu. Dia lupa itu, makanya gak mikir sebelum melangkah, gak mikir sebelum berbuat. Karena dia melupakan betapa dahsyatnya siksa Allah. Wa syadid sukhtih, dan dia melupakan betapa dahsyatnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadza da'bu. Kenapa enggak da'bu? Karena dia mudhaf. Ya kan? Nunan tanib yang Allah tanwina mimma tudifah dzib atulisina ya. Wa huwa da'bu abana'i dunya. Inilah sifat-sifatnya orang-orang anak dunia. Al-ghafilina 'anillah, yang dimana mereka melupakan Allah. Dunal ulama bihi, mereka bukan ulama pada hakikatnya. Wa hadza li anna al-ulama thalathatun kama qala Sahal ad-Dusturi wallahu a'lam bissawab. Nanti kita tunggu apa kata Bapak Sahal ad-Dusturi itu. Bahwa ulama itu ada 3, wallahu a'lam bissawab. Udah, balik aja. Tahap kerancuan, penyelewengan, Ki. Ini kayaknya ngebatal kurang apa kalau